Ruang rapat utama PT Makmur Jaya diselimuti atmosfer yang tidak biasa. Ketegangan terasa kental, menggantung di antara para eksekutif perusahaan yang duduk berhadapan dengan tim auditor dari kantor akuntan publik Jaya Makmur. Audit tahunan kali ini terasa berbeda, bukan sekedar rutinitas, melainkan awal dari sebuah penyingkapan yang akan mengguncang pondasi perusahaan. Dengan setiap tatapan, setiap bisikan, dan setiap berkas yang disiapkan, sebuah drama rumit tentang angka, kepercayaan, dan potensi kebenaran mulai terkuak. Terima kasih atas waktunya, dan seperti yang telah kita sepakati, hari ini kami dari kantor akuntan publik Jaya Makmur akan memulai audit laporan keuangan PT Makmur Jaya untuk periode tahun buku 2024. Selamat pagi Bu Ani, kami siap memberikan kerjasama secara penuh, dan untuk laporan yang ada minta sudah kami siapkan. Baik Bu Lutfia, untuk tahap awal kita ingin melakukan beberapa inquiry tentang proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan. Bu Amala, bisa dijelaskan prosedur pencatatan pendapatan di departemen Anda? Tentu Bu Nisa, kami mencatat penjualan berdasarkan faktur penjualan yang telah ditandatangani oleh pelanggan dan diverifikasi oleh tim penjualan. Maaf Bu Amala, kami menemukan beberapa faktur dengan tanda tangan yang agak mirip satu sama lain. Apakah ada standar khusus untuk tanda tangan pelanggan? Mungkin itu hanya kebetulan saja, kadang-kadang pelanggan memang memiliki tanda tangan yang mirip. Saya bisa pastikan semua penjualan di sini valid. Peraturan di lapangan sangatlah ketat. Baik, nanti kami akan mendalami ini lebih lanjut. Selanjutnya, Ibu Lutfia, mengenai persediaan barang, apakah ada prosedur stock of name rutin? Tentu saja, kami melakukannya setiap akhir bulan dan di akhir tahun secara menyeluruh. Ibu Angel, staf gudang kami yang bertanggung jawab secara penuh. Bisakah kami meminta akses untuk kecatatan stock of name bulanan dan stock of name akhir tahun Bu Lutfia, serta catatan persediaan yang rusak atau usang? Ya, tentu. Nanti saya akan minta Bu Angel untuk menyiapkannya. Bu Lutfia, dalam laporan keuangan tahun lalu, kami melihat ada lonjakan signifikan dalam penjualan di bulan Desember. Apakah ada promosi besar-besaran atau ada proyek khusus? Ya, ada. Kami memang meluncurkan diskon secara besar-besaran untuk menghabiskan stok akhir tahun. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kami akan melanjutkan ini dengan identifikasi risiko lebih lanjut dan juga meninjau dokumen kembali yang Ibu siapkan. visit ke persediaan bisa ditunjukkan beberapa item dengan nilai tertinggi. Untuk Bu, tapi gudang kami agak sedikit padat karena banyak barang yang belum dibereskan. Ibu Angel, kami kesulitan menemukan beberapa item ini di lokasi yang tertera di catatan. Apakah ada sistem penomoran lokasi yang tidak konsisten? Memang kadang-kadang ada beberapa barang yang dipindahkan tapi belum sempat dicatat. Bu Angel, kardus-kardus ini isinya apa ya? Kenapa nggak berlabel? Itu barang lama, sudah usang dan tidak dipakai lagi. Belum dibilang,
Padahal sudah ada di laporan keuangan sebagai persediaan aktif. Ini bisa menjadi resiko sama saja, Bu. Gimana dengan prosedur pembuangan barang besar? Memang sudah ada prosedurnya, Bu. Cuman memang agak rumit prosedurnya. Ibu Angel, boleh kami lihat apa yang dibalikkan itu? Jangan Bu, itu barang yang sudah tidak terpakai. Ini kok bau bahagia? Ini bukan sisa proyek di sana, ini apa ini? Ini memang sisa limbah, cuman belum sempat buka. Limbah, dan ini disimpan di gudang persediaan aktif. Ini sangat problematik, Bu Angel. Ini bukan masalah akuntansi aja, tapi juga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Permisi Bu Ani. Ya, silahkan duduk. Ada apa ya Bu Ani memanggil saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menanyakan terkait transfer dana dalam jumlah besar di rekening pribadinya Bu Anggun. Hah? Transfer dana apa Bu? Kamu jangan berbohong ya. Semuanya sudah jelas bahwa di rekeningmu menerima dana dalam jumlah besar. Bu Anggun, apa boleh saya minta bantuan? Tentu saja selagi saya bisa membantu. Jadi gini Bu, rumah saya yang ada di Bogor itu kan mau saya jual, tapi rekening saya saat ini masih terblokir dan harus mengurusnya. Mungkin membutuhkan waktu yang lama. Apa boleh misal saya transfer di rekeningnya Bu Anggun dulu? Tapi pasti uangnya dalam jumlah yang besar ya? Tidak apa-apa kok Bu Anggun, saya percaya sama Bu Anggun. Nanti kalau rekening saya sudah bisa, saya akan mengambil uangnya. Oh iya Bu, saya ingat. Saya dapat transfer dalam jumlah besar itu dari penjualan rumah Bu Via. Kebetulan rekeningnya pada saat itu terblokir. Baiklah, kamu boleh keluar. Baik. Ada apa Bu Anggun? Kenapa kelihatan cemas begitu? Iya, cepat katakan sebelum ada yang melihat kita di sini. Itu Bu, jadi begini Bu Nisa, Bu Ani, dan Bu Amelia sudah mengetahui mengenai limbah dan kejanggalan yang ada di gudang. Apa? Gimana mereka bisa tahu? Dasar, gitu aja gak becus. Tunggu Bu Lutfia, kita tidak boleh gegabah. Saya juga tidak tahu Bu, mereka tiba-tiba datang dan memeriksa gudang. Saya juga kaget saat itu. Angel, kamu bisa pergi sekarang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Semuanya akan terungkap. Kita harus mencari cara lain supaya mereka tidak curiga kepada kita. Tapi sepertinya kita tidak bisa meminta bantuan dari Bu Angel. Apa yang sedang kalian lakukan? Tidak ada Bu, kita hanya mengobrol saja. Permisi Bu. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Bu Amala, Ibu Lutfia, kami menemukan beberapa kejanggalan serius. Pertama, mengenai stok opname di gudang. Banyak barang yang tidak ditemukan. Beberapa item usang juga masih tercatat aktif. Dan yang paling membahayakan, ada bahan kimia yang tersimpan di gudang persediaan tanpa prosedur yang jelas. Limbah berbahaya, maksud Ibu? Itu hanya sisa produksi yang belum sempat kami buang, Bu. Sisa produksi yang tercatat sebagai persediaan senilai puluhan juta. Itu bukan sisa produksi biasa, Bu Lutfia. Dan keberadaannya ini melanggar banyak aturan. Kami juga menemukan beberapa transaksi penjualan fiktif di bulan Desember yang diindikasi dari pola tanda tangan yang mirip. Tidak mungkin Bu Nisa, semua penjualan kami valid. Kami sudah melakukan analisis forensik sederhana terhadap beberapa faktur Bu Amala. Ada indikasi kuat fraud, dan kami juga kesulitan menelusuri aliran kas dari beberapa penjualan besar tersebut. Ini semua fitnah. Perusahaan kami itu bersih. Kalian semua tidak punya bukti yang kuat. Lutfia, kami memiliki bukti awal yang cukup kuat. Kami juga menemukan beberapa pengeluaran yang tidak disertai oleh dokumen yang memadai, termasuk transfer dana yang cukup besar ke rekening pribadinya Bu Anggun. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari kepolisian mendapatkan laporan mengenai dugaan praktek penipuan dan pelanggaran lingkungan. Bu Angel,
kami sudah memiliki cukup bukti. Tim audit menemukan limbah berbahaya di gudang. Pengakuan Anda juga sudah kami catat. Jadi sekarang tolong ceritakan bagaimana limbah itu bisa ada di gudang dan siapa yang memerintahkan Anda. Saya hanya disuruh Bu Lutfia dan Bu Amala yang memerintahkan saya untuk menyembunyikan limbah itu. Katanya biar nggak ketahuan sama inspeksi. Dan mereka juga meminta saya untuk menandatangani beberapa dokumen persediaan fiktif. Dokumen persediaan fiktif? Lalu apa hubungannya dengan penjualan fiktif yang ditemukan oleh tim audit? Iya Bu, mereka membuat penjualan fiktif untuk menutupi kerugian perusahaan. Dan persediaan fiktif itu untuk menghubungkan nilai aset. Saya nggak tahu detailnya Bu, saya nggak disuruh. Bu Lutfia, Bu Amala, Bu Angel sudah memberikan keterangan yang sangat kooperatif. Kami juga sudah mendapatkan laporan awal dari tim audit mengenai temuan mereka, termasuk indikasi fraud dan pelanggaran lingkungan. Bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Mungkin Ibu Angel sudah salah paham. Saya hanya mengikuti perintah, Bu. Saya tidak punya pilihan. Ikut perintah siapa, Bu? Perintah apa? Kita bicara di sini tentang manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, dan pelanggaran undang-undang lingkungan hidup. Ini bukan perkara sepele. Tim audit telah melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan inquiry, identifikasi risiko, observasi fisik, hingga analisis forensik. Temuan mereka sangat kuat. Iya Bu Polisi, dari awal kami sudah menemukan beberapa red flag, mulai dari data yang mencurigakan, sampai penolakan akses penuh terhadap dokumen-dokumen tertentu. Semua itu sudah mengarah kepada upaya penipuan laporan keuangan dan juga penyalahgunaan aset. Lebih lagi praktik pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur. Itu bukan hanya pidana, tapi juga merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Baik Bu, saya mengaku. Saya merencanakan semua ini. Ibu Amala hanya membantu saya dalam pencatatan. Kami terpaksa, Bu. Perusahaan sedang sekarat. Terpaksa atau tidak, perbuatan Anda merugikan banyak pihak dan melanggar hukum. Dengan pengakuan ini dan bukti-bukti dari tim audit, kami akan melanjutkan kepada proses hukum. Anda akan ditahan.